I've seen a lot of change. Kisah cinta pra-remaja SMA memanglah selalu menarik untuk diikuti. Seperti drama yang akan Aabray bawakan kali ini, ceritanya mengikuti kisah cinta seorang murid sekolah SMA yang terkenal cupu atau culun, tetapi bisa berubah menjadi siswa pemberani dan tangguh setelah mengenal dan merasakan cinta kepada teman sekolahnya, yaitu seorang siswi populer yang terkenal jutek. Yang tentu saja awalnya siswa culun tak dianggap sedikit pun, tetapi dengan perjuangan yang pantang menyerah, lama-kelamaan si siswi jutek pun luluh dan akhirnya mulai menaruh perhatian kepada si siswa culun. Lalu seperti apakah kisahnya? Tanpa banyak spoiler lagi, mari kita langsung saja ke videonya dan selamat menikmati kisahnya. Scene diawali dengan diperlihatkan seorang siswa SMA bernama Juyong yang terlihat baru pindah rumah. Dalam kepindahannya, Juyong dibantu oleh sohibnya bernama Lee Kyung-woo dan Kim Byung-hun, di mana Kyung-woo yang memiliki sifat tengil malah memberikan kardus milik Juyong dengan cara melemparinya sehingga membuat kardus yang berisikan pakaian milik Juyong pun amburadul. Akan tetapi Kyung-woo tanpa rasa bersalah malah meminta makanan pada Juyong sebagai balasan karena telah membantu Juyong pindahan, yang menandakan jika Juyong merupakan seorang siswa culun yang selalu mengalah walaupun diperlakukan kurang baik. Sementara tujuan Juyong pindah sendiri karena ingin mencoba hidup mandiri setelah sebelumnya dirinya selalu diejek sebagai anak cupu dan juga manja. Beberapa saat kemudian, saat Juyong membereskan pakaiannya yang sudah berserakan tadi, ia mendapati sebuah kertas bergambarkan seorang wanita dengan rambut lurus, dan Juyong pun bertanya-tanya apakah itu buatannya atau bukan, karena di belakang gambar tersebut tertulis namanya. Dan di saat bersamaan datanglah seorang wanita yang menghampirinya. Juyong pun yang melihatnya terpana karena kecantikannya, namun menyadari ia menghalangi jalannya, ia pun langsung meminta maaf dan menyingkirkan baju-bajunya, membuat gadis tersebut pun ngaleos melewatinya. Juyong pun terus memperhatikannya dan merasa aneh karena gambar yang ia pegang terlihat sangat mirip dengan gadis yang baru saja lewat. Keesokan harinya, Juyong yang kini tinggal sendiri malah kesiangan untuk pergi ke sekolahnya hingga membuatnya gurung gusu mengejar bus agar tidak tertinggal. Namun saat ia memasuki bus tersebut, ia lupa membawa dompetnya, membuatnya meminjam pada Kyung-woo sang sohib yang sudah ada di dalam sana. Namun saldo sang sohib pun tidak mencukupi sehingga Juyong pun memohon kepada sang supir agar dirinya bisa menghutang dulu dan akan membayarnya besok. Akan tetapi si bapak supir tidak menyetujui Juyong karena tidak mempercayainya, dan si bapak supir mengatakan agar Juyong tidak menghalangi jalan karena ada seseorang di belakang Juyong yang ternyata ia adalah gadis kemarin yang berpapasan dengannya. Dan tanpa diduga, gadis tersebut membayarkan ongkos Juyong karena ia mendengar Juyong yang tidak membawa dompetnya. Beberapa saat kemudian, ia pun menghampiri sang sohib yang ada di bus tersebut, yang mana Juyong mengatakan jika gadis tersebut sangatlah cantik, membuat Kyung-woo pun menoleh ke belakang, di mana Juyong mengatakan mereka berdua bertemu saat ia pindahan dan mengatakan jika pertemuan Juyong dan juga gadis tersebut adalah sebuah takdir. Akan tetapi di saat bersamaan, Juyong yang masih berdiri tiba-tiba mendapati bis tersebut mendadak ngerem, membuatnya hampir jatuh. Namun Kyung-woo yang melihat itu, ia pun dengan sigap menarik tasnya. Begitupun Juyong yang refleks mencari pegangan, akan tetapi belegugnya ia malah memegang kerah gadis yang membayarkan ongkosnya, membuat gadis di hadapannya terlihat kehel akan kelakuan Juyong. Sang sohib yang melihat itu pun hanya menertawakannya. Scene kemudian beralih kepada Juyong dan Byung-hun yang ternyata sekelas dan mendapati wali kelasnya adalah si bapak kacamata yang bernama Moon Dok-go sekaligus kepala sekolah SMA Isam. Sementara itu, Kyung-woo berada di kelas lain yang ternyata satu kelas dengan gadis di bis tersebut. Beberapa saat kemudian, Juyong dan Byung-hun pergi ke kelas Kyung-woo. Mereka berdua yang mendapati Kyung-woo sedang tidur, membuat Byung-hun ngehudangkeunnya dengan meniupkan bau bahamnya kepada Kyung-woo sampai Kyung-woo pun terbangun.
Si siswa berkacamata yang melihat hal itu pun kukulutus kepada Byung-hun bernama Ah Kyung-min yang ternyata mereka berempat adalah sohib sejak SMP. Dan tanpa mereka berempat sadari, mereka tengah diperhatikan oleh 3 gadis di kelas tersebut dan merasa aneh dengan perbuatan mereka. Ju-young yang menyadari jika gadis yang tadi membantunya ada di sana sedang memperhatikan mereka, langsung melarikan diri membuat para sohibnya keheranan yang ternyata gadis tersebut bernama Wang Jarim. Teman sebangku Jarim sendiri yaitu Yang Minji dan sohib di hadapannya adalah Oh Aram yang mempunyai sabuk hitam taekwondo. Setelah itu Ju-young pun menjelaskan pada teman-temannya tentang dirinya yang menarik keras seorang gadis, membuat para sohibnya pun menertawakannya yang kemudian Kyung-woo pun memberitahukan nama gadis tersebut pada Ju-young. Namun tiba-tiba Ju-young mengatakan jika Wang Jarim adalah takdirnya karena ia tiba-tiba dipertemukan dengannya 2 hari secara berturut-turut, bahkan mereka satu sekolah serta satu angkatan, juga ia satu bus dengannya dan ia juga tak sengaja menarik kerahnya. Lalu Ju-young pun dengan yakinnya mengatakan bahwa sebuah kisah cinta dimulai dengan sebuah kecelakaan, yang kemudian Ju-young menambahkan bahwa nama mereka pun berdampingan karena memiliki arti pangeran dan tuan putri, dan lebaynya Ju-young mengatakan bahwa romansanya telah dimulai. Akan tetapi Kyung-woo geram melihat sang sohib yang mudah jatuh hati padahal baru saja berpapasan. Keesokan harinya Ju-young pun terus-menerus mengoceh tentang takdir kepada Kyung-woo. Namun hal itu tidak berjalan sesuai harapan Ju-young, yang kemudian Ju-young yang terlihat galau memikirkan Jarim meminta saran kepada Kyung-woo apakah dirinya harus menyerah dan merelakan Jarim. Kyung-woo pun mengatakan jika Ju-young benar-benar menyukai Jarim, maka ia harus mendekatinya terlebih dahulu. Akan tetapi Ju-young merasa putus asa karena perbuatannya di bis terhadap Jarim memberikan kesan buruk. Lalu Kyung-woo pun mengingatkan tentang ongkos yang diberikan oleh Jarim yang harus ia ganti. Mendengar hal itu membuat Ju-young pun kembali bersemangat. Hingga keesokan harinya terlihat Ju-young dan Kyung-woo sedang menunggu bis, begitupun dengan Jarim yang juga berada di sana. Namun Ju-young tidak mencoba berbicara dengan Jarim dan malah terlihat sangat tegang. Kyung-woo pun langsung mengejek Ju-young karena ia hanya bacot saja. Tetapi Ju-young beralasan jika alasan dirinya merasa canggung berbicara dengan Jarim jika ada Kyung-woo di sana, yang mana mulai besok ia akan berangkat sendiri agar bisa berbicara dengan Jarim. Hingga keesokan harinya ia pun tidak pergi dengan Kyung-woo dan terus menunggu Jarim ketika berangkat sekolah. Namun ia tetap tidak berhasil karena saat Jarim menyadari ada yang mengikutinya, Ju-young malah terus bersembunyi. Lalu di sekolah, Kyung-woo yang ingin membantu sang sohib kemudian berbicara dengan Jarim dan menawarkan akan mengenalkannya kepada seorang pria. Namun Jarim langsung menolaknya, lalu ia pun mengatakan bahwa dirinya merasa diikuti oleh seseorang setiap pagi, di mana ciri-ciri orang tersebut berambut mangkok dengan memakai jaket merah. Kyung-woo yang mendengar hal itu langsung menghampiri Ju-young dan mengatakan tentang Jarim yang selalu diikuti. Hingga Kyung-min yang baru datang hendak dijadikan kambing hitam oleh Ju-young dengan memberikan jaket merah miliknya. Namun hal itu diketahui oleh Minji sehingga membuatnya mengetahui jika yang mengikuti Jarim adalah Ju-young. Yang kemudian Minji mengatakan untuk menyerah menyukai Jarim karena Jarim tidak menyukai pria seperti Ju-young, lalu memberitahu Ju-young jika Jarim belum pernah berpacaran. Hingga keesokan harinya pun Ju-young terus mengikuti Jarim, akan tetapi Jarim yang sudah merasa diikuti langsung berlari, dan di saat itu pula membuat Ju-young terciduk hingga akhirnya mereka pun berbicara, yang mana ia pun langsung memberikan amplop tersebut kepada Jarim dan mereka pun berkenalan. Lalu Ju-young mengajaknya untuk berteman, membuat Ju-young terlihat senang karena bisa berbicara dengan sang pujaan hati. Setelah itu kita kemudian diperlihatkan 5 hari yang lalu saat Ju-young mempersiapkan uang yang ternyata berisi tulisan tentang perasaannya terhadap Jarim. Kembali kepada Ju-young yang kini akan menaiki bis bersama Jarim. Namun ia malah mendapati uang di dalam amplop tersebut langsung dimasukkan tanpa Jarim buka terlebih dahulu, membuat Ju-young yang melihat itu terlihat sedih dan kecewa.
Keesokan harinya, Juyong tidak menyerah untuk mendapatkan sang pujaan hati, di mana ia mencoba meminta nomor HP-nya. Dan di saat bersamaan saat berangkat ke sekolah, Juyong memasukkan banyak sekali permen loli pada Jarim, dan tanpa Jarim sadari sudah terdapat banyak sekali permen di tasnya. Jarim yang kemudian mengetahui hal itu terlihat sangat ilfil dan tidak jadi memberikan nomor teleponnya pada Juyong, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Jarim pun kemudian memberikan permen tersebut kepada Ahram karena tidak menyukainya. Namun Minji mengatakan jika dirinya sudah mengetahui bahwa Juyong akan melakukan hal itu, membuat Jarim pun langsung pergi menemui Juyong. Yang mana Juyong pun berencana akan mengungkapkan perasaannya kepada Jarim, namun Minji mengatakan jika Jarim tidak mau pacaran karena mempunyai sebuah alasan yang Minji tidak bisa bocorkan, yang kemudian Minji mengatakan karena kepribadian Jarim yang dingin, Juyong tidak akan mudah mendapatkan hatinya Jarim. Hingga beberapa saat kemudian Jarim pun lewat, membuat Juyong memanggilnya dan dengan polosnya meminta kembali nomor HP Jarim. Namun Jarim yang mendengar hal itu menghiraukannya, bahkan sangat jutek pada Juyong dan langsung ngeleos pergi begitu saja. Keesokan harinya Juyong pun tidak menyerah begitu saja, di mana ia terus mengikuti Jarim kemanapun agar dirinya bisa mendapatkan nomor ponselnya. Namun Jarim yang sudah kehel dan risih selalu diikuti oleh Juyong. Ia pun memukul gitar yang dibawa Juyong sehingga membuat Juyong terluka. Akan tetapi hal itu malah membuat Jarim khawatir dan menanyakan keadaan Juyong, lalu menyuruhnya untuk memperlihatkan tangannya. Namun saat Juyong mengeluarkan tangannya, ternyata ia baik-baik saja dan hanya ada tulisan bahwa Juyong ingin nomor ponsel Jarim. Jarim yang melihat hal itu langsung meninggalkan Juyong, yang kemudian mengatakan kepada Kyungwoo untuk memberikan nomornya pada Juyong. Namun ternyata Juyong ingin mendapatkan nomor tersebut langsung dari Jarim. Beberapa saat kemudian Juyong pun berpapasan dengan Jarim. Akan tetapi Jarim langsung mengatakan agar Juyong tidak berbicara dengannya. Mendengar hal itu membuatnya sangat galau dan terdiam di kelas. Lalu kemudian Kyungwoo pun datang dan mengatakan bahwa hari ini hujan dan Jarim tidak membawa payung, yang mana itu adalah kesempatan Juyong untuk mendekatinya. Juyong pun kemudian terlihat semangat kembali, yang mana Kyungmin dan Byung-hun sudah siap membantu Juyong dengan memberikannya sebuah payung. Akan tetapi mereka kemudian ragu karena mungkin saja teman-teman Jarim membawa payung, sehingga Juyong pun berpikir dan memerintahkan Kyungwoo untuk mencuri payung mereka. Scene pun beralih kepada kelas Kyungwoo, yang mana Aram dan Minji ternyata kehilangan payung mereka, di mana hal itu membuat Aram marah dan berteriak-teriak. Namun tanpa mereka ketahui, dalang yang menghilangkan payung mereka adalah Kyungwoo. Scene kemudian memperlihatkan ketiganya yang sedang menunggu hujan reda sebelum pulang, dan scene ini pun mengingatkan Aabray akan adegan Zainuddin yang pertama kali bertemu Hayati dan meminjamkan payungnya di film tenggelamnya kapal Panderwi. Akan tetapi tak seindah scene Zainuddin dan Hayati, karena di saat Juyong mengajak Jarim berbagi payung dan pulang bersamanya, Jarim langsung menolaknya dan pergi meninggalkannya, membuat Juyong pun langsung mengejarnya. Sementara Kyungwoo diam-diam menyimpan kembali payung Aram dan Minji di belakang mereka, namun Kyungwoo terpergoki oleh mereka. Kyungwoo yang menyadari hal itu hanya tersenyum dan mencoba kabur. Namun Aram yang kehel kepada Kyungwoo, ia pun langsung menghabak Kyungwoo dan membuat hidungnya berdarah. Kembali kepada Juyong dan Jarim, yang mana Juyong terlihat sangat kesal karena Jarim menolak untuk satu payung dengannya, di mana mereka pun terus-menerus melempar payung tersebut hingga rusak, hingga akhirnya Jarim pun sampai di gedung tempat tinggalnya. Juyong pun juga berada di sana untuk berteduh, namun ternyata Jarim tidak masuk karena kartu gedung miliknya hilang, di mana Juyong pun mengajak Jarim untuk ke rumahnya dulu agar Jarim tidak flu. Akan tetapi Jarim yang kesal malah mengusir Juyong, membuat Juyong pun pergi meninggalkannya. Di tempat berbeda, Kyungwoo yang merasa bersalah kepada Minji dan Aram pun kemudian ia pun mentraktir jajan mereka. Kembali kepada Jarim yang terlihat pucat karena kedinginan, hingga beberapa saat kemudian Juyong ternyata kembali pada Jarim dan memberikan jaketnya serta handuk. Yang kemudian Jarim pun menanyakan alasan Juyong kembali dan mendapati jawaban dari Juyong bahwa ia sangat khawatir jika Jarim terkena flu.
Perhatian Juyong itu pun sedikit membuat Jarim luluh dan setuju untuk pergi ke rumah Juyong. Akan tetapi di saat bersamaan penghuni lain dari gedung tersebut turun dan membuka pintu tersebut hingga Jarim pun bisa masuk ke rumahnya. Juyong yang merasa lega karena melihat Jarim sudah masuk, ia pun berniat kembali ke rumahnya. Namun Jarim malah menarik Juyong ke dalam, lalu Jarim pun menyuruhnya untuk menunggunya dulu dan beberapa saat kemudian ia pun kembali dengan membawa jaket miliknya lalu memberikannya kepada Juyong yang sudah basah kuyup. Di sini kita pun sedikit mengetahui bahwa walaupun Jarim terlihat sangat cuek pada Juyong, sebenarnya ia khawatir pada Juyong hingga memberinya sebuah minuman dan juga payung, yang mana ia mengatakan jika Juyong sampai flu, ia akan mempateninya, dalam artian ia berarti sangat peduli kepada Juyong. Mendengar hal itu tentu membuat Juyong senang. Di saat bersamaan, seorang gadis SMP melihat ke arah Juyong yang ternyata ia adalah adik Jarim dan jaket yang dipakai Juyong adalah jaket adiknya. Singkat cerita, malam pun poek, Jarim yang terbangun untuk minum-minum tiba-tiba terus melihat Juyong di mana-mana. Beberapa saat kemudian, Jarim yang berangkat bersama dengan para sohibnya kemudian didatangi oleh Juyong yang mana ia memberikan sebuah obat herbal pada Jarim dan anehnya, ia merespon ucapan Juyong dan menerima obat tersebut. Namun ternyata obatnya malah ia berikan kepada Aram. Hingga tibalah mereka di kelasnya. Aram dan Minji yang merasa aneh kepada Jarim karena ia akhirnya mulai merespon Juyong, langsung menanyakan tentang perasaan Jarim kepada Juyong. Namun Jarim mengatakan jika perasaannya kepada Juyong biasa saja. Sementara itu, Juyong dan Byung-hun sedang mempersiapkan penampilan tari di acara sekolahnya yang mana Juyong mengiming-imingi Kyungwoo dengan headset Bluetooth agar Kyungwoo ikut tampil dengan mereka berdua. Kyungwoo pun yang menginginkan headset tersebut langsung berjanji, bahkan di video oleh Juyong agar tidak ingkar janji. Kyungwoo yang terlihat senang mendapati hal itu langsung membukanya, namun ternyata Kyungwoo telah ditipu oleh Juyong karena isi kotak tersebut adalah sebuah kacang. Hingga membuat Kyungwoo pun langsung menghabak Juyong karena kehel. Singkat cerita, malam pun tiba di mana kita diperlihatkan Jarim yang sedang melihat sweater Juyong yang ada padanya, membuatnya mengingat kejadian saat hujan dan berniat mengembalikannya hingga bergegas keluar. Sementara itu, Juyong yang sedang latihan dengan sohib-sohibnya, kemudian ia merencanakan akan menyatakan perasaannya pada Jarim lewat sebuah lagu. Namun para sohibnya melarang Juyong untuk melakukannya karena itu masih terlalu dini dan ada kemungkinan akan ditolak. Namun Juyong yang meyakini jika Jarim sudah mempunyai perasaan kepadanya, tetap akan melakukan hal itu. Dan beberapa saat kemudian Jarim pun mengajak Juyong untuk bertemu, membuatnya terlihat senang. Namun ternyata yang datang ke sana bukanlah Jarim tetapi adiknya sehingga membuatnya begitu kecewa. Keesokan harinya SMA Isa melakukan wisata ke suatu tempat, namun di saat mereka sudah sampai, Juyong mendengar bahwa skincare Jarim ketinggalan dan dirinya tidak bisa memakai skincare yang lain karena wajahnya sangat sensitif. Mendengar hal itu membuat Juyong pun berpikir dan entah apa yang ia rencanakan sebab scene kemudian beralih pada Jarim dan para sohibnya yang sudah di dalam kamar. Mereka pun tiba-tiba dipanggil keluar lagi hingga Aram yang baru saja datang kemudian memberitahu bahwa ada siswa yang hilang yang ternyata itu adalah Juyong. Lalu beberapa saat kemudian Juyong yang baru saja kembali dihukum oleh kepala sekolah dan pelatih yang ada di tempat tersebut. Sementara itu Jarim kemudian menerima skincare yang cocok dengan wajahnya yang ternyata itu dari Juyong. Yang mana Juyong yang menghilang pergi adalah untuk membeli skincare tersebut untuk Jarim. Membuat Jarim pun akhirnya menemui Juyong dan berterima kasih kepada Juyong. Di saat bersamaan, Jarim melihat nasi dirarainya Juyong, membuat Jarim pun menghampiri Juyong dan refleks mengambil nasi tersebut, di mana hal itu membuat Juyong tersenyum bahagia.
Beberapa saat kemudian, Juyong yang ingin dirinya terus diperhatikan oleh Jarim terus-menerus menempelkan nasi ke wajahnya dan menghampiri Jarim. Yang mana Juyong terus menyodorkan wajahnya kepada Jarim agar ia menyingkirkan nasi tersebut di wajahnya. Akan tetapi teman-temannya yang melihat Juyong yang caper kepada Jarim merasa jijik, di mana Aram terlihat bersiap-siap, di mana Jarim yang sudah mengerti dengan apa yang direncanakan oleh Aram dan Minji langsung memegang wajah Juyong yang ternyata Aram mencoba menyingkirkan nasi di wajah Juyong dengan kakinya. Juyong yang mendapati hal itu terlihat sangat shock karena wajahnya hampir saja tertendang. Selang waktu berlalu, kita kemudian diperlihatkan para siswa yang melakukan pelatihan menyeberangi kolam, yang mana Minji yang sedang menyeberang diganggu oleh Kyungwoo yang ada di sampingnya sehingga membuatnya hampir terjatuh, akan tetapi Kyungwoo langsung menyelamatkan Minji. Dan hal itu membuat Minji terlihat sedikit mulai jatuh hati kepada Kyungwoo. Aram yang melihat kejadian tersebut langsung menendang Kyungwoo ke dalam air dan membuat kaki Kyungwoo pun cedera. Yang kemudian Juyong yang melihat Kyungwoo sudah terluka malah memarahinya karena jika Kyungwoo cedera, ia tidak bisa tampil bersama Juyong nanti malam. Singkatnya, tibalah waktu acara pentas dimulai dan mereka bertiga pun tampil. Namun setelah itu Juyong melanjutkan penampilannya sendiri dengan menyanyi, yang mana ia menyanyikan lagu tersebut sebagai ungkapan perasaannya kepada Jarim. Selang waktu berlalu, Juyong yang masih di atas panggung meminta Jarim untuk naik. Jarim yang terpaksa pun naik ke atas panggung dan terlihat tidak senang. Juyong yang melihat Jarim seperti itu terlihat murung, akan tetapi para siswa yang berada di sana terus menyoraki mereka berdua. Namun tiba-tiba Jarim langsung turun dari panggung meninggalkan Juyong yang membuat Juyong pun terlihat sangat sedih. Keesokan harinya, setelah kejadian semalam, semua orang kini membicarakan tentang Jarim. Dan di sekolah pun Jarim tetap bersikap sangat dingin sekali pada Juyong, sekalipun Juyong terus menyapanya. Hingga beberapa saat kemudian, Jarim yang sedang berbicara dengan para sohibnya kemudian ditanyai oleh Minji tentang Jarim yang tidak menolak Juyong secara terang-terangan dan mengira bahwa Jarim juga menyukai Juyong. Jarim pun menjawab jika dirinya tidak menolak Juyong karena kasih. Akan tetapi ternyata ucapan Jarim tersebut didengar oleh Juyong yang ternyata berada di depan pintu ruangan tersebut. Tersambar petir, Juyong pun hanya terdiam mematung mendengar perkataan Jarim dan langsung pergi dari sana. Yang mana hal itu membuat hati Juyong pun teriris begitu dalam, seperti ada serpihan-serpihan harapan yang hancur, dan menyadari kenyataan pahit mulai meresap ke dalam dadanya bahwa Jarim, wanita yang selama ini ia perjuangkan dengan sepenuh hati, bukanlah orang yang seharusnya ia kejar lagi. Dan ia pun mulai menyadari betapa bodohnya dia menghabiskan waktu dan tenaga untuk memperjuangkan seseorang yang bahkan tidak menghargai perjuangannya. Dan perlahan rasa sakit itu mengubahnya, membuatnya berpikir untuk mundur perlahan dari kehidupan Jarim, menjauhinya dengan cara yang bahkan lebih menyakitkan, bukan karena kebencian tetapi karena kenyataan pahit yang didengar tadi. Bahkan kini ketika Jarim dan para sohibnya pulang bersama, Juyong langsung pergi tanpa menyapa Jarim dan bersikap dingin, yang mana hal itu sedikit membuat Jarim merasa aneh. Dan singkatnya, malam pun poek diperlihatkan Jarim yang berpapasan dengan Juyong, akan tetapi Juyong yang kemudian melihat Jarim mencoba menghindarinya dan bergegas pergi. Namun Jarim yang merasa aneh pada sikap Juyong mencoba mengejarnya, yang mana Jarim mencoba menanyakan tentang Juyong yang mendengar perkataan Jarim. Akan tetapi Juyong yang masih kesal langsung mengatakan bahwa dirinya tidak perlu dikasihani dan tidak akan menunggu Jarim lagi. Setelah itu, kemudian Jarim mendapati video tentang dirinya saat di panggung menjadi viral. Keesokan harinya, Shin kemudian memperlihatkan Juyong yang sedang galau lalu didatangi oleh seorang wanita yaitu Jung Heri. Ia pun memberitahu Juyong jika dirinya mengagumi Juyong karena bernyanyi dengan hebat dan sudah terkenal di YouTube. Yang tanpa diduga, Heri ingin meminjam ponsel Juyong. Juyong pun yang masih kaget kemudian memberikan ponselnya, yang ternyata Heri memberikan nomornya agar ia dapat nomor telepon
Juyong. Sementara itu di sisi lain Jarim mendatangi orang yang mengunggah videonya, akan tetapi Jarim tidak berhasil membujuknya. Hingga saat pulang sekolah Juyong pun mendatangi orang yang mengunggah video tersebut. Akan tetapi anehnya pria tersebut langsung menuruti Juyong dan menghapusnya. Keesokan harinya Kyungwoo yang merasa hariwang kepada Juyong kemudian meminta Jarim untuk datang ke rumah Juyong karena Juyong tidak bisa dihubungi sepanjang hari. Beberapa saat kemudian Jarim pun melihat Juyong yang baru keluar dari rumah. Akan tetapi lagi-lagi Juyong langsung berusaha kabur dan menghindari Jarim. Namun Jarim langsung mengejarnya dan mengatakan kepada Juyong bahwa dirinya sangat kesal kepada Juyong. Namun di saat bersamaan perut Juyong tiba-tiba kukurubukan membuat Jarim pun mengajaknya untuk makan. Di sana Jarim menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mengatakan mengasihani Juyong, lalu mengatakan bahwa nyanyian Juyong sangatlah bagus. Mendengar hal itu seperti kata orang bahwa cinta bisa membuat orang buta. Seketika saja rasa kecewa yang Juyong kemarin alami kepada Jarim seketika menghilang dan kini malah membuatnya senang. Keesokan harinya terlihat Juyong sedang berlatih menyatakan perasaannya di hadapan para sohibnya, di mana Juyong yang bodoh dalam hal percintaan meyakini jika Jarim juga tertarik kepadanya setelah kejadian kemarin, yang mana menurutnya Jarim sebenarnya terlihat cuek di luar tapi perhatian di dalam. Juga menurut Juyong, Jarim akan semakin cuek jika menyukai seseorang. Mendengar perkataan Juyong, Kyungwoo dan kawan-kawan pun langsung meledeknya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Harry menghampirinya dan mengajaknya pergi, hingga mereka berdua pun berpapasan dengan Jarim dan kawan-kawan, membuat Juyong pun menghampiri Jarim. Membuat Harry pun berbicara dengan Jarim dan menyuruh Jarim untuk menjauhi Juyong. Akan tetapi Jarim menghiraukan ucapan Harry dan langsung meninggalkannya. Sementara itu Juyong dan para sohibnya sedang membuat bunga mawar dari kertas guna mengakui perasaannya kepada Jarim dengan memberikan 99 bunga mawar. Hingga keesokan harinya Jarim yang kini bersama dengan para sohibnya tiba-tiba ditelepon oleh Juyong, yang mana Juyong mengatakan jika apartemen Jarim telah kebakaran. Membuat Jarim pun bergegas kembali ke rumah, dan saat sampai di halaman rumahnya ia mendapati Juyong memegang bunga mawar dan mengungkapkan perasaannya serta mengajaknya untuk berkencan. Akan tetapi Jarim yang kesal karena telah dibohongi tentang kebakaran tidak langsung menjawab Juyong dan mengatakan akan menjawabnya di chat. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pada Juyong yang terlihat sangat gelisah menunggu pesan dari Jarim, yang membuat para sohibnya pun bertaruh tentang hal itu. Dan beberapa saat kemudian ia pun kemudian mendapatkan pesan, namun Juyong yang gugup tidak berani membuka isi pesan tersebut, membuat Kyungwoo yang masih berada di sana kemudian mengambil ponsel Juyong dan saat membacanya ia pun terlihat terkejut. Begitupun dengan Byung-hun dan juga Kyungmin, yang ternyata tanpa diduga saat Juyong membacanya, ternyata Jarim menerima Juyong, membuat Juyong pun antusias dan bahagia. 자림아 정말 고마워. 나 잠. 과연 너무 설레서 잠이 안. Hingga keesokan harinya Juyong terus mengikuti Jarim. Bahkan saat di kelas Juyong menghampiri Jarim dan memberikan sebuah kertas yang berisi daftar kencan. Akan tetapi Jarim malah merobeknya dan tetap bersikap cuek, yang mana Jarim malah mengatakan jika sebentar lagi ujian dan mereka harus fokus terhadap ujian tersebut. Hingga sepulang sekolah Jarim dan Juyong pergi ke perpustakaan. Akan tetapi Juyong yang sedang bucin malah terus memperhatikan Jarim bukannya belajar. 그만 쳐다보고 책이나 딴 애들은 다 어디 간 거야? Sementara itu di sisi lain sohib Juyong dan sohib Jarim sedang berbicara, yang mana Kyungwoo mengatakan tentang Jarim yang masih cuek kepada Juyong dan mengatakan jika Jarim tidak menyukai Juyong kenapa harus menerimanya. Yang kemudian Minji pun mengatakan jika sebenarnya Jarim ingin berkencan, akan tetapi mereka tidak mengetahui alasan Jarim berkencan dengan Juyong. Kembali kepada Juyong dan Jarim, yang mana Juyong pun mengatakan jika Jarim semakin cuek ketika sudah berkencan, yang kemudian Juyong mengatakan jika dirinya akan berjuang untuk meluluhkan hati Jarim dan membuat Jarim tidak cuek lagi.
Hingga beberapa saat kemudian Minji dan Aram berbicara dengan Jarim, yang kemudian Aram menanyakan jika Jarim tidak menyukai Juyong, kenapa Jarim harus berkencan dengan Juyong? Yang ternyata sebenarnya Jarim masih ragu dengan perasaannya apakah dia benar-benar menyukai Juyong ataukah tidak. Setelah itu mereka pun pergi ke karaoke yang mana Minji mencoba terus-menerus menyingkirkan poni Kyungwoo yang menghalangi mata. Lalu beberapa saat kemudian Kyungwoo yang menyadari hal itu kemudian menghampiri Minji dan langsung memperlihatkan di balik poninya yang entah kenapa. Karena Minji yang melihat hal itu terkejut dan terlihat merasa bersalah. Setelah itu kemudian Kyungwoo memperhatikan Juyong yang terlihat murung karena Jarim tidak memperhatikannya dan malah mengabaikannya. Keesokan harinya, Juyong melihat teman sekelasnya yang sedang berpacaran dan memasang wallpaper couple membuat Juyong pun pergi ke kelas Jarim. Akan tetapi, ia tidak mendapati Jarim di kelasnya dan hanya mendapati ponselnya. Juyong pun yang kepo mencoba memeriksa ponsel Jarim. Tapi Jarim yang datang dan melihat Juyong mencoba membuka ponselnya, langsung marah dan mengatakan jika ponsel adalah urusan pribadi dan tidak boleh dibuka oleh orang lain. Juyong yang mendengar hal itu kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah pacar Jarim, lalu mengatakan bahwa memang benar mereka berdua berpacaran, tapi Juyong merasa seperti bukan pacarnya Jarim. Jarim yang mendengar hal itu dan masih dilanda emosi pun malah mengatakan jika lebih baik mereka berdua putus saja. Mendengar hal itu membuat Juyong pun murung, di mana hal itu kemudian membuat Juyong pun terus mengirimkan pesan kepada Jarim bahwa dirinya tidak ingin putus. Akan tetapi Jarim tidak membalas pesan Juyong, bahkan tidak membacanya sama sekali. Keesokan harinya, Kyungwoo yang frustasi melihat sang sohib galau terus kemudian berbicara dengan Jarim. Akan tetapi Jarim menyuruh agar Juyong berbicara sendiri kepadanya. Beberapa saat kemudian Juyong terus berjuang agar Jarim memaafkannya, di mana Juyong kemudian mengatakan jika dirinya hanya ingin membuat wallpaper ponselnya sama. Namun Jarim dengan ketusnya malah mengatakan jika mereka berdua tidak sedekat itu dan langsung pergi meninggalkannya. Membuat Juyong pun murka dan mengatakan kepada Jarim jika gadis di sekolah ini bukanlah hanya Jarim saja, lalu mengatakan kenapa Jarim harus berkencan dengannya jika Jarim begitu membencinya. Dan perdebatan antara mereka pun terjadi yang membuat para siswa di sekitar memperhatikan mereka. Hingga beberapa saat kemudian Juyong pun meminta kepada Jarim untuk mengatakan perasaan yang sebenarnya, di mana Jarim mengatakan jika ia sangat membenci Juyong. 화가 나면 이럴 수도 있는 거지. 자꾸 신경 써서 사람 헷갈리게. 난 네가 싫은 게 아니라. 그래. 그래 다 했다. 조카 신발 같네. 바나나 우유 주어라. Juyong yang merasa bersalah kemudian menunggu Jarim di dekat apartemennya. Lalu setelah itu ia pun meminta maaf karena telah berkata kasar kepada Jarim dan berterima kasih karena telah bersedia berkencan dengan Juyong. Jarim yang mendengar hal itu kemudian meminta maaf kepada Juyong dan mengatakan jika dirinya tidak terlalu membenci Juyong. Membuat Juyong pun terlihat senang dan mengajak Jarim berkencan lagi, di mana Juyong mengatakan jika dirinya akan menunggu sampai Jarim menyukainya. Keesokan harinya terlihat Juyong yang masih bucin kepada Jarim. Akan tetapi Jarim yang masih cuek tidak suka jika Juyong berlebihan memuji Jarim. Hingga Juyong pun mencoba mengajak Jarim untuk berkencan di akhir pekan. Akan tetapi Jarim yang selalu sibuk dan tidak mau pergi dengan Juyong membuat Juyong pun terlihat sedih. Sementara itu, Kyungwoo, Minji, dan Aram yang geram dengan hubungan mereka berdua yang belum ada kemajuan. Hingga Juyong pun meminta Minji untuk membantunya. Sepulang sekolah, Shin kemudian memperlihatkan Kyungwoo yang melakukan kerja paruh waktu di sebuah restoran. Saat mendengar suara bel restoran tersebut berbunyi, Kyungwoo pun mendatangi suara bel tersebut. Namun tanpa ia duga, para sohibnya beserta Jarim juga berada di sana, di mana kedatangan mereka untuk menjahili Kyungwoo. Akan tetapi beberapa saat kemudian,
Jarim pergi meninggalkan restoran tersebut karena akan membeli pakaian. Juyeon yang bucin mampus kepada Jarim kemudian mengikutinya dan akhirnya mengantar Jarim. Lalu Juyeon mengatakan jika dirinya ingin pergi berkencan dengan Jarim dan Jarim pun menyetujuinya. Juyeon bahkan mengajak Jarim pergi ke tempat kakek Byung-hun untuk merayakan ulang tahun Byung-hun. Sementara itu di restoran, Byung-hun malah mengambil kue yang sudah disiapkan Kyung-woo, yang mana ia mengira jika Kyung-woo membuat kue tersebut untuk dirinya yang berulang tahun. Hingga Kyung-woo yang mengetahui hal itu pun marah dan mengatakan jika kue tersebut untuk pelanggannya. Membuat Juyeon dan Jarim yang kembali ke sana membawa kue. Tetapi kue tersebut harus dihias terlebih dahulu hingga Juyeon pun bersedia untuk menghias kue tersebut. Hingga kue tersebut pun siap, Kyung-woo pun mengantarkannya kepada pelanggan yang memesannya yang ternyata pelanggan tersebut adalah Moon Dok-go, wali kelas Juyeon sekaligus kepala sekolahnya. Di tempat lain, Juyeon menceritakan bahwa ayahnya adalah koki yang handal, di mana Jarim yang mulai penasaran kemudian menanyakan tentang Juyeon apakah Juyeon pandai memasak atau tidak. Yang kemudian Juyeon mengatakan jika nanti di ulang tahun Jarim, ia akan membuat makanan khusus untuk Jarim. Akan tetapi Jarim yang masih dingin malah melarang Juyeon melakukan hal-hal konyol. Keesokan harinya, Juyeon dan Reng-rengan sudah bersiap-siap untuk pergi ke kampung halaman Byung-hun, yang mana Juyeon memakai baju yang sama dengan Jarim. Namun hal itu nampaknya tidak diduga oleh Jarim karena ternyata Juyeon mengetahui Jarim memakai warna yang sama dari Minji, dan ternyata lucunya Kyung-min juga memakai baju dengan tulisan yang sama. Beberapa saat kemudian, Kyung-woo mengajak seorang pria yaitu Jung-sang yang juga teman SMP-nya. Mereka pun pergi ke sana untuk merayakan ulang tahunnya Byung-hun. Hingga beberapa saat kemudian mereka pun sampai di sana dan mereka langsung disambut oleh si Nini dan si akinya Byung-hun. Singkatnya, ketika malam, si Nini menyuruh Byung-hun dan teman-temannya untuk makan yang banyak, bahkan menawarkan mereka semua daging, yang kemudian si Nini mengatakan sambil ngaleos bahwa mereka harus makan untuk bekerja besok. Keesokan harinya, Byung-hun dan teman-temannya melakukan pekerjaan di kebun yang mana mereka harus memetik cabainya si Nini. Hingga beberapa saat kemudian, Jarim yang kehabisan air terlihat halabhab. Juyeon pun yang mendengar sang kekasih halabhab atau kehausan langsung bergegas pergi untuk mengambil air, dan tibalah ia di rumah si Nini serta mendapati banyak sekali air berwarna coklat, membuatnya bertanya-tanya dan mencoba meminum air tersebut yang ternyata itu adalah khamr. Sementara itu, sohib-sohib Juyeon sudah selesai memanen dan menunggu kedatangan Juyeon. Tapi beberapa saat kemudian Juyeon datang dengan membawa air coklat tersebut dengan keadaan sempoyongan, membuat Kyung-woo pun memeriksa botol yang dibawa Juyeon dan mendapati itu adalah alkohol sehingga membuat Juyeon abok. Juyeon pun yang sedang abok terus ngebacot di hadapan Jarim dan membahas tentang hubungan mereka, membuat Aram yang kesal pun langsung menghabak Juyeon. Singkatnya, ketika malam, kita kemudian diperlihatkan Juyeon yang masih belum sadarkan diri. Sementara itu, Byung-hun dan yang lainnya sedang bermain monopoli. Di saat bersamaan juga, Jun-sang keluar dan menanyakan tentang keberadaan Juyeon, bahwa Juyeon menghilang dari kamarnya. Membuat Kyung-woo dan kawan-kawan pun langsung mencari Juyeon ke sekeliling rumah. Namun, mereka masih belum menemukan Juyeon. Hingga beberapa saat kemudian, Jarim pun ikut pergi mencari keberadaan Juyeon serta pergi ke Toserba dan akhirnya mendapati Juyeon yang sedang tertidur di sana. Jarim pun langsung menghampiri Juyeon lalu membangunkannya. Akan tetapi Juyeon ternyata masih terlihat abok. Yang kemudian Juyeon bersandar kepada Jarim dan mengatakan jika dirinya sangat menyukai Jarim. Tapi Juyeon merasa bahwa cintanya hanya sebelah pihak, seakan Jarim tidak pernah menyukainya, yang hal itu membuat dirinya merasa sengsara. Lalu Juyeon pun menanyakan tentang perasaan Jarim yang sebenarnya. Jarim yang akan mengatakan sesuatu malah terpotong oleh Juyeon yang tiba-tiba muntah. Hingga Kyung-woo dan Byung-hun yang mengintip pun langsung menghampiri Juyeon dan membawanya pergi.
Keesokan harinya Jarim berbicara dengan Juyong yang mana Jarim menanyakan tentang keadaan Juyong, di mana Juyong mengatakan jika kepalanya masih merasa pusing. Jarim pun kemudian menyuruh Juyong untuk mengeluarkan tangannya yang tanpa diduga Jarim pun menggenggam tangan Juyong, membuat Juyong salah tingkah sendiri dan Jarim menyuruh Juyong untuk mengatakan segala yang diinginkan Juyong pada Jarim. Hingga Juyong pun mengambil foto bersama Jarim untuk mengenang pertama kalinya mereka berpegangan tangan. Dan singkatnya mereka semua pun berencana untuk ke gunung dan bergegas untuk mendaki. Namun Minji yang menelpon dahulu kemudian mendengar Kyungwoo dan kawan-kawan membicarakan tentang rasa suka pada Minji, membuat Minji pun mencoba menguping pembicaraan mereka. Akan tetapi Minji masih tidak mengetahui siapa orang yang menyukainya. Setelah kegiatan mereka, Jarim yang ternyata hariwang kepada sang kekasih yang semalam abok, ia pun membuat sup pengar. Namun saat Juyong mencobanya, ia malah memuntahkannya kembali karena rasanya yang sangat tidak enak. Dan Jarim yang mendengar hal itu langsung ngaleos meninggalkan Juyong. Ketika malam terlihat Minji terus memikirkan Kyungwoo dan mulai meyakini jika orang yang menyukainya adalah Kyungwoo, di mana ia sudah mulai baper akan perilaku Kyungwoo. Hingga keesokan harinya mereka pun pulang, namun Minji mendapati jika orang yang menyukainya adalah Jung Sahun, di mana Kyungwoo mengatakan jika Sanghun menyukai Minji dan ingin meminta nomornya, namun Minji langsung menolaknya. Sementara itu Juyong pergi bersama Jarim, namun Jarim terlihat marah karena kejadian sup pengar buatannya yang Juyong bilang tidak enak. Keesokan harinya Juyong mengajak Jarim untuk berkencan, namun Jarim mengatakan bahwa dirinya akan membantu Minji. Akan tetapi setelah itu Minji menyuruh Jarim agar tidak datang, dan di saat bersamaan Juyong mengirim pesan jika dirinya sudah di depan pintu rumah Jarim. Jarim yang sudah mengira itu pasti perbuatan Juyong, Jarim pun akhirnya memutuskan pergi bersama Juyong, yang mana mereka pun pergi ke toko baju dan Jarim mencoba memilih baju untuk Juyong, membuat Juyong pun merasa aneh dengan sikap Jarim, yang bahkan Jarim mengatakan jika Juyong sangatlah lucu. Di tempat lain Minji terlihat sedang menyiram tanaman di UKS, namun tiba-tiba Kyungwoo menyentuh pundak Minji sehingga membuatnya kaget dan menyiramkannya kepada Kyungwoo. Kyungwoo pun kemudian menanyakan tentang Minji yang tidak memberikan nomornya pada Sanghun dan mengatakan jangan bersikap seperti Jarim karena itu tidak cocok untuk Minji. Minji yang mendengar hal itu menjadi kesal dan langsung meninggalkan Kyungwoo. Kembali kepada Juyong dan Jarim, yang mana mereka berdua pun pergi ke kafe dan Juyong pun berusaha keras mencari topik pembicaraan dengan Jarim. Namun Jarim mengatakan jika sebuah hubungan yang baik adalah saat mereka nyaman meskipun tidak ada pembicaraan. Hingga Juyong pun mengeluarkan ponselnya yang terdapat foto Jarim, membuat Jarim kesal dan meminta Juyong untuk mengembalikan fotonya. Akan tetapi Juyong mengatakan akan mengembalikan foto Jarim jika Jarim mengikuti permintaan Juyong. Kembali ke sekolah, Kyungwoo yang melihat Minji yang masih marah kepadanya kemudian menghampiri Minji dan meminta maaf dengan memberikannya sebuah minuman. Di tempat lain, Juyong yang masih berkencan dengan Jarim terus bersenang-senang dengan bermain game. Bahkan Juyong membicarakan banyak hal kepada Jarim, yang mana Jarim yang melihat Juyong terus bercerita terlihat mulai merasa nyaman di sisi Juyong. Hingga waktu pun tak terasa sudah malam, mereka pun akhirnya pulang dan Juyong mengantarkan Jarim, di mana Juyong meminta ingin memeluk Jarim terlebih dahulu. Hingga saat Juyong memeluknya, ia pun mengatakan jika hari ini adalah hari ulang tahunnya, membuat Jarim pun terkejut karena baru mengetahui jika hari ini adalah hari ulang tahun Juyong, membuat Jarim mengatakan jika seharusnya Juyong merayakan ulang tahunnya dengan memakan kue dan rumput laut, di mana Jarim pun meminta maaf karena Jarim tidak
tidak menyiapkan hadiah untuk Juyong. Namun Juyong mengatakan jika dirinya sudah mendapatkan hadiah dari Jarim yang bahkan tidak bisa diganti oleh uang ataupun benda-benda yang sangat berharga, yaitu hadiah dari Jarim adalah ia bisa seharian bersama Jarim, bahkan bisa memeluknya, yang mana itu sudah cukup bagi Juyong dan itu merupakan hadiah terbaik baginya. Hingga Jarim pun meminta Juyong datang ke pelukannya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Setelah itu, Jarim tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan dan mengajak Juyong bergegas pergi ke rumahnya. Sementara itu, di rumah Juyong, Kyungmin dan kawan-kawan tengah menunggu Juyong, bahkan menyiapkan kue untuknya. Kyungwoo yang mendengar Juyong yang sudah berada di luar langsung gurung-gusu bersembunyi. Begitupun dengan Byung-hun yang memegang kue tersebut. Namun sialnya ia malah tisoledat, membuatnya terjatuh dan menjatuhkan kuenya hingga hancur. Hingga saat Juyong masuk ke rumahnya, ia pun mendapati ruangannya sudah acak-acakan, membuatnya pun langsung berteriak. Keesokan harinya, kemudian kita diperlihatkan Juyong dan kawan-kawan sedang bermain basket, yang mana mereka bermain dengan seniornya saat SMP, yaitu Cha Jungwoo, yang mana setelah itu Jungwoo mengatakan kepada Juyong dan Reng-Rengan untuk membawa pacar mereka masing-masing saat bermain basket. Di sisi lain, Jarim yang sedang berlatih tinju di tempat Aram. Kemudian Jarim menelpon Juyong, yang mana Juyong meminta Jarim untuk datang dan menyaksikan permainan basketnya. Akan tetapi Jarim yang cuek langsung menolak permintaan Juyong dan langsung menutup teleponnya. Hingga setelah Jarim akan pulang, Juyong pun menyuruh Jarim untuk datang ke sana dan dengan terpaksa Jarim pun bergegas pergi. Akan tetapi saat sampai di sana dan menanyakan keberadaan Juyong, Jarim yang melihat keberadaan Choi Jungwoo membuatnya terkejut dan langsung pergi, yang tanpa diduga Jungwoo kenal dengan Jarim. Selang waktu kemudian, Juyong yang datang pun diberitahukan oleh Jungwoo bahwa Jarim datang ke sini dan mengatakan jika Jarim adalah mantan pacarnya. Juyong yang mendengar hal itu merasa dibohongi oleh Jarim, membuatnya mengejar Jarim, yang mana Juyong pun menanyakan tentang Jungwoo. Akan tetapi Jarim yang mendengar hal itu terlihat tidak senang, lalu mengatakan jika dirinya tidak ingin membahas tentang Choi Jungwoo. Namun Juyong terus memaksa Jarim untuk memberitahunya dan mengatakan Jarim yang mendengar hal itu malah ngaleos meninggalkan Juyong, yang mana hal itu membuat Juyong sedih dan kembali menjadi murung. Lalu scene diperlihatkan pada Jarim yang kini sudah sampai di rumah. Jarim pun mencoba untuk meminta maaf kepada Juyong. Namun Jarim kemudian malah teringat akan kenangan saat ia didekati oleh Jungwoo. 나 전화번호 줘. 나 이거 떨어뜨렸어. 제 거 아니에요. 그만 가세요. Setelah itu, scene memperlihatkan Juyong yang terus-menerus mengirimkan pesan kepada Jarim. Namun, ia tidak mendapat balasan dari Jarim yang membuatnya dilanda kegalauan. Begitupun dengan Jarim yang terus ngahuleng. Keesokan harinya, Juyong terlihat terus ngahuleng hingga sohib-sohibnya pun datang dan mengatakan kepada Juyong bahwa setiap orang punya masa lalu dan yang terpenting adalah masa kini. Sementara di sisi lain, Jarim juga didatangi oleh para sohibnya dan menyuruh Jarim untuk menjelaskan kepada Juyong bahwa dulu Jarim tidak sempat berkencan dengan Jungwoo agar Juyong tidak salah paham terhadapnya. Lalu Jarim pun mengatakan bahwa menjelaskan hubungan yang bahkan tidak pernah ia lakukan pada Juyong sangatlah sulit dan hal itu membuatnya bingung. Sementara itu, Juyong kemudian mengatakan kepada para sohibnya karena Jarim tidak menceritakan hal tersebut kepadanya, Jarim berarti memang tidak menganggap keberadaan Juyong dan dirinya tidak berarti bagi Jarim. Kyungwoo yang mendengar hal itu terlihat frustasi dan menyuruhnya untuk putus saja. Juyong pun yang mendengar hal itu mengatakan, ya, ia akan memutuskan Jarim saja. Di tempat lain, saat Jarim mengantar kepergian sohib-sohibnya, ia kemudian mendapati Jungwoo yang berada di sana, yang mana Jungwoo mengajak Jarim untuk berbicara. Namun ternyata
pertemuan mereka berdua dilihat oleh Juyong, di mana Jarim pun mengingat kembali kejadian saat SMP yang mana ternyata Jungwoo mengencani Jarim karena kasihan dan Jarim mengetahui jika Jungwoo mempunyai pacar selain dia. Dan di waktu itu Jungwoo terus memberi alasan kepada Jarim. Akan tetapi Jarim yang muak akan sikap Jungwoo mengatakan jika dirinya tidak ingin bertemu lagi dengan Jungwoo, di mana setelah mendengar penolakan Jarim membuat Jungwoo emosi dan terus memaki Jarim, yang hal itu membuat Jarim hanya bisa terdiam dan menangis. Kembali ke masa sekarang yang mana Jarim masih berbicara dengan Jungwoo, Jarim mengatakan jika Jungwoo adalah sampah. Namun saat itu Jungwoo yang melihat Juyong juga berada di sana. Jungwoo pun berbohong dan mengatakan bahwa Juyong dan Jarim sudah putus, membuat Juyong berasumsi jika Jarim yang menyuruh Jungwoo mengatakan hal itu dan langsung pergi. Keesokan harinya Jarim pun curhat kepada Aram dan Minji, di mana Jarim mengatakan jika dirinya mungkin saja putus dengan Juyong, dan Jarim merasa saat melihat Juyong terkadang sikapnya seperti lelaki brengsek sehingga membuat dirinya gugup. Namun Aram mengatakan bahwa Juyong berbeda dengan Jungwoo. Akan tetapi Jarim terus mengatakan jika mereka akan putus, yang mana Juyong pasti akan memutuskannya. Aram pun kemudian menceramahi Jarim bahwa Jarim tidak boleh bersikap cuek seakan-akan itu bukan urusannya, dan Jarim harus mengatakan yang sebenarnya agar Juyong tahu yang mana mereka harus segera berbicara dan menyelesaikan masalah mereka. Setelah itu kemudian Juyong mendapati telepon dari Minji, yang mana Minji mengatakan tentang Jarim yang sebenarnya tidak pernah berpacaran dengan Jungwoo, hingga Juyong yang dilanda amarah membuat Juyong pun terus menghajar Jungwoo saat bermain basket. Di tempat lain, Jarim kemudian mendapati pesan dari Juyong jika ia sedang menunggu Jarim di bawah. Mendapati hal itu membuat Jarim pun bergegas pergi ke sana. Yang mana Jarim menanyakan kenapa Juyong tidak marah kepadanya. Juyong pun mengatakan jika sebenarnya dirinya sangat marah dan frustasi serta penasaran akan alasan Jarim yang pergi begitu saja. Namun saat ia bersama Jarim, hal itu seakan lenyap begitu saja, dan Juyong menambahkan bahwa dirinya sangat merindukan Jarim, dan Juyong pun lalu memeluk Jarim. Jarim pun menanyakan alasan Juyong menyukainya padahal dirinya selalu menyakiti Juyong. Namun Juyong mengatakan jika dirinya menyukai Jarim karena itu adalah Jarim, sekalipun Jarim sering menyakitinya, Juyong tetap menyukai Jarim. Jarim yang mendengar pernyataan itu dibuat terharu dan seakan meneteskan air mata, hingga Jarim pun meminta maaf atas segala kelakuannya selama ini, serta Jarim pun mengatakan jika Jungwoo bukanlah mantannya. Setelah itu Juyong kemudian memberikan sebuah gelang pasangan sebagai hadiah 100 hari mereka berpacaran, hingga akhirnya mereka pun berbaikan dan menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya saat Juyong bangun tidur, ia mendapati pesan dari Jarim yang mengajak Juyong untuk berangkat ke sekolah bersama-sama, membuat Juyong bahagia, dan saking bahagianya ia bahkan menyapa hewan dan juga dedaunan. Selang waktu berlalu mereka pun sampai di sekolah, namun Juyong yang bucin mampus, dirinya tidak ingin berpisah dengan sang kekasih dan malah berharap jika dirinya bisa satu kelas. Akan tetapi Jarim kemudian menenangkan Juyong dan mengatakan jika di akhir pekan nanti Jarim berencana akan pergi menonton film bersamanya. Mendengar hal itu membuat Juyong pun kembali senang. Saat istirahat, Juyong yang berencana membeli tiket film kemudian terlebih dahulu memeriksa uangnya, namun ternyata ia mendapati di sakunya tidak ada uang. Hingga datanglah reng-rengan Kyungwoo, di mana Juyong pun curhat dan mengatakan jika dirinya akan berkencan dengan Jarim, namun ia tidak punya uang dan tidak mau meminta uang kepada orang tuanya karena merasa tidak enak, dan ia pun berniat meminjam uang kepada para sohibnya. Akan tetapi sohibnya yang mendengar hal itu malah langsung kabur.
Singkatnya, malam pun poek. Terlihat Juyong yang berbicara dengan Kyungwoo dan mengeluh jika dirinya bingung mencari uang dari mana agar bisa berkencan dengan Jarim. Hingga Kyungwoo pun mengatakan untuk menjual baju milik Juyong karena Juyong memiliki banyak baju yang bagus. Dan akhirnya berkat saran Kyungwoo, Juyong pun berhasil mendapatkan uang juga dapat memesan tiketnya. Keesokan harinya, Jarim dan Juyong pun pergi menonton. Akan tetapi karena waktu tayangnya masih lama, Jarim mengajak Juyong untuk makan dulu. Namun lagi-lagi Juyong yang bokeh terus-menerus melihat menu makanan dan memikirkan harganya. Hingga Juyong pun pergi ke toilet dan ternyata ia malah mengatakan kepada si teteh pelayan bahwa dirinya akan berhutang dulu dan berjanji akan mentransfer uangnya. Tapi si teteh mengatakan jika makanan yang sudah dipesan tadi sudah dibayar oleh sang kekasih, dimana setelah itu Jarim mengatakan kepada Juyong jika seharusnya Juyong mengatakan kalau sedang bokeh. Namun Juyong mengatakan jika dirinya merasa malu untuk mengatakannya dan Juyong menanyakan kembali tentang perasaan Jarim, apakah kini Jarim sudah mulai menyukainya. Akan tetapi Jarim masih tidak mau mengakuinya. Scene kemudian memperlihatkan SMA Isam sedang melakukan festival di mana setiap kelas mengadakan sebuah event yang mana kelas Juyong mengadakan sebuah konsep ledakan amarah dengan tinjunya, dalam artian setiap orang yang merasa marah boleh menghabak orang di kelas tersebut dan Juyong menjadi targetnya. Dan terlihatlah banyak sekali orang yang mengantri serta membayar untuk mengeluarkan amarah mereka. Hingga Jarim yang juga kepo melihat Juyong yang terus-menerus dihabak sampai tawehwo membuat Jarim pun ikut mengantri, yang mana Jarim yang sebenarnya hariwang pada sang kekasih kemudian membayar banyak agar Juyong tidak dihabak lagi, membuat Juyong pun terharu bahagia akan kelakuan Jarim. Sepulang mereka dari sekolah, Juyong dan reng-rengannya pun pergi ke tempat karaoke. Namun Minji yang berada di luar didatangi oleh dua orang pria yang mengaku sebagai teman Kyungwoo yaitu Seungmin. Hingga beberapa saat kemudian Kyungwoo pun datang dan menyuruh Minji serta Aram untuk masuk. Namun Kyungwoo dan Seungmin malah beradu argumen di mana Seungmin mengatakan tentang bekas luka pada mata Kyungwoo yang disebabkan oleh ayahnya. Kyungwoo yang mendengar pernyataan Seungmin terkejut sekaligus heran kenapa Seungmin bisa mengetahui hal itu. Setelah itu entah apa yang terjadi di antara mereka berdua sebab scene kemudian beralih pada keesokan harinya yang mana Kyungwoo tidak masuk sekolah yang ternyata ia sudah tidak masuk selama 2 hari. Juyong dan Byung-hun yang mendapati hal itu berencana mencari keberadaan Kyungwoo. Sepulang sekolah mereka pun pergi ke rumah Kyungwoo dan bertemu dengan ibunya, namun ternyata ibunya mengatakan jika Kyungwoo tidak ada di rumah. Di tempat lain Kyungwoo yang ternyata berada di warnet kemudian ditelepon oleh ibunya yang entah apa yang ibunya katakan sebab keesokan harinya Kyungwoo pun kembali ke sekolah. Juyong yang melihat sang sohib datang kemudian menanyakan keadaannya, namun Kyungwoo malah emosi dan menarik kerah Juyong. Hingga Jarim pun menghentikan Kyungwoo dan mengatakan jika yang memberitahu Kyungwoo bukanlah Juyong melainkan dirinya sendiri, membuat Kyungwoo pun ngaleos meninggalkan mereka. Hingga beberapa saat kemudian Juyong dan kawan-kawan pun berkumpul dan membahas tentang Kyungwoo, yang mana Juyong menceritakan jika dulu saat SMP Kyungwoo pernah menjadi sohib dengan Seungmin, namun persahabatan mereka pecah karena gadis yang disukai Seungmin yaitu Nam Yuri malah menyukai Kyungwoo dan mereka pun berpacaran. Seungmin pun pada saat itu yang merasa sakit hati, kemudian menyebarkan gosip tentang Yuri yang suka berkencan dengan banyak pria, di mana hal itu langsung dipercayai oleh Kyungwoo dan ia malah tidak mempercayai ucapan sang kekasih yaitu Yuri. Min Kyung pun menambahkan jika Seungmin pada waktu itu juga menyebarkan tentang gosip Kyungwoo yang suka memukul Nam Yuri, yang hal itu membuat teman-temannya mengatakan untuk menjauhi Kyungwoo, dan hal itu didengar oleh Juyong yang berada di sana. Hingga beberapa saat kemudian Kyungwoo pun datang dan mengetahui jika orang yang menyebarkan gosip tentangnya adalah Seungmin. Kyungwoo pun yang sudah kehilangan kesabaran kemudian mendorong Seungmin dan bermaksud untuk menghabaknya, namun Juyong kemudian menghentikan Kyungwoo dan mengatakan jika Kyungwoo melakukan hal itu maka ia akan dikeluarkan dari sekolah.
Kembali ke masa kini, kita lalu diperlihatkan Juyong dan Jarim yang pulang sekolah bersama. Namun mereka mendapati Seungmin yang sudah menunggunya, yang mana Seungmin terus memojokkan Juyong dan mengatakan tentang Kyungwoo yang terluka karena dipukuli oleh ayahnya. Juyong yang muak mendengar Seungmin yang terus ngebacot langsung menepis tangan Seungmin sehingga membuat Seungmin mencoba menghabak Juyong. Namun Jarim yang hariwang pada AA Juyong langsung menampar rai Seungmin, membuat Seungmin mencoba memukul Jarim, akan tetapi hal itu langsung dihalangi oleh Juyong. Saat malam, Jarim yang tengah mengobati Juyong kemudian menyadari jika apa yang dikatakan Seungmin adalah kebenaran. Namun Juyong yang tidak ingin rahasia sang sohib terbongkar tetap tutup mulut dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Jarim. Setelah itu Jarim pun pergi menemui Kyungwoo dan melihat bekas luka Kyungwoo dan mengatakan jika lukanya tidak seburuk itu, di mana Jarim mengatakan jika Juyong dihabak oleh Seungmin karena Juyong tidak mau memberitahukan tentang luka Kyungwoo. Mendengar pernyataan Jarim membuat Kyungwoo pun merenung dan berjalan menuju rumah Juyong, yang kemudian mengingat kembali saat kecelakaan tersebut terjadi di masa lalu, yang mana saat Kyungwoo yang berada di rumah sakit terus ditemani oleh Juyong dan dari sanalah mereka mulai dekat. Dan pada hari itu ia juga diberitahu oleh ibunya jika ibu dan ayahnya akan bercerai. Kembali ke masa sekarang, yang mana Kyungwoo pun memutuskan untuk menemui Juyong, di mana mereka pun saling meminta maaf. Keesokan harinya, Jarim dan Kyungmin menunggu Juyong untuk berangkat sekolah bersama. Akan tetapi Juyong yang lama membuat mereka berdua pun kemudian mendatangi rumahnya. Namun saat mereka berdua masuk, Juyong yang baru selesai mandi dan keluar tanpa memakai acuk membuat Jarim pun langsung pergi, sementara Kyungmin malah menertawakannya. Bahkan ketika di sekolah pun Juyong terus menghindari Jarim, begitupun dengan Jarim. Hingga saat malam tiba, kita diperlihatkan Juyong yang frustasi dengan kejadian tadi pagi. Sementara di sisi lain, Kyungwoo yang sedang di warnet malah ngahulang dan terus memikirkan Jarim. Hingga keesokan harinya, ia pun meminta nomor Yesol, teman Minji yang pernah Minji bicarakan. Sepulang sekolah, Jarim yang sudah muak karena Juyong terus menghindarinya kemudian mengatakan jika ia tidak melihat sesuatu pada hari kejadian waktu itu. Di sisi lain, Kyungwoo, Yesol, dan Minji sedang makan bersama, yang mana Kyungwoo sudah dekat dengan Yesol. Keesokan harinya, kita kemudian diperlihatkan wali kelas Jarim dan Juyong sedang berbicara, yang mana mereka bertaruh untuk kelasnya. Jika kelasnya bukan peringkat terakhir dalam ujian tersebut, maka ia harus mentraktir kelas tersebut pizza. Hingga beberapa saat kemudian, Guru Jo, wali kelas Jarim, mengatakan kepada semua muridnya agar mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi agar kelasnya tidak peringkat terakhir. Yang mana orang yang selalu mengacaukannya adalah Kyungwoo, yang ternyata Kyungwoo sangatlah bodoh dan kerjaannya hanya HS wejeng HS di kelas. Dan jika Kyungwoo berhasil mempunyai nilai rata-rata 75, maka kelas itu akan diberi hadiah. Mendengar hal itu, keesokan harinya teman-teman sekelas Kyungwoo pun terus mengejar Kyungwoo dan memaksanya untuk belajar. Dan singkatnya, waktu ujian pun tiba. Akan tetapi walaupun Kyungwoo sudah belajar, ia malah tetap menjawab soal dengan asal-asalan dan kembali tidur. Namun pada mata pelajaran kedua dan seterusnya, Kyungwoo tiba-tiba bersungguh-sungguh dan berhasil mengingat apa yang dikatakan teman-temannya, yang selang waktu berlalu 1 minggu kemudian, Kyungwoo ternyata mendapatkan nilai rata-rata 60 yang asalnya hanya 30. Keesokan harinya, kita kemudian diperlihatkan pada Juyong yang sedang curhat kepada sohib-sohibnya, yang mana Juyong mengatakan jika dirinya tidak percaya diri karena pendek dan hanya beda 10 cm dengan Jarim. Lalu Juyong mengatakan jika suatu saat nanti Jarim sudah lulus, dia akan memakai sepatu high heel dan tingginya akan sama dengannya. Kyungwoo yang tidak yakin dengan ucapan Juyong mengatakan jika nanti setelah lulus Juyong dan Jarim mungkin sudah putus. Namun Juyong mengatakan jika ia akan menikahi Jarim.
Hingga beberapa saat kemudian Jarim pun datang lalu mengatakan ingin meminta bantuan karena ia harus mengambil sesuatu di lab. Membuat Juyong dengan sigap akan membantu sang kekasih, namun Jarim mengatakan jika yang membantunya adalah harus orang yang tinggi dan mengajak Byung-hun. Membuat Juyong pun kuku lutut karena dirinya pendek. Selang waktu berlalu, saat Juyong sudah di rumah, ia terus mencari tahu tentang cara agar cepat tinggi. Hingga ia pun menemukan cara, yaitu dengan cara melompat dan membuatnya terus-menerus melakukan hal itu. 잘 싸고. Bahkan saat akhir pekan pun Juyong terus berusaha agar dirinya tumbuh tinggi dan beberapa saat kemudian Sang-hwan datang dan menanyakan tentang penampilan dirinya yang ternyata ia akan berkencan dengan Minji. 진짜 기다려봐. 오케이. Beberapa saat kemudian Juyong didatangi sang kekasih ke rumahnya yang mana Jarim meminjam laptop Juyong dan menemukan riwayat pencarian Juyong yang terus-menerus mencari cara untuk bertambah tinggi. Membuat Jarim tersenyum dan teringat akan tingkah Juyong yang beberapa hari ini terus membahas tentang tinggi badannya. Bahkan saat Juyong memasak makanan pun ia memasak makanan yang bisa membuatnya tinggi dan melarang Jarim untuk memakannya, yang Jarim pun tidak sengaja mengatakan jika Juyong takut Jarim bertambah tinggi lagi. Keesokan harinya di sekolah, Jarim yang kehel melihat Juyong murung karena memikirkan tingginya. Ia pun dengan sengaja mengatakan jika pria yang tingginya seperti Juyong lebih baik, yang mana Juyong yang mendengar hal itu merasa lebih baik dan terlihat senang. Selang waktu berlalu, kita kemudian diperlihatkan jika di kelas Jarim semua pria melakukan taruhan kupon ayam, yang mana hal itu membuat Jinhee kesal karena kegaduhan mereka. Hingga Jarim pun ditanya bagaimana jika Juyong melakukan hal itu. Membuat Jarim mengatakan jika Juyong sampai melakukan taruhan kupon ayam, maka rasa sukanya akan sirna. Hingga beberapa saat kemudian Juyong pun datang yang bermaksud akan bergabung dengan Kyungmin dan juga Byung-hun yang sedang bermain taruhan tersebut. Namun Jarim yang melihat hal itu langsung menarik Juyong dan mengancamnya jika Juyong ikut taruhan maka mereka akan putus. Hingga dengan terpaksa Juyong pun menyetujuinya. 나는 꼴하지 마라. 장난칠 기분 아니거든. 그러다 더 이르면. 알았어. Namun beberapa saat kemudian Jarim memergoki Juyong yang bermain taruhan tersebut, membuat Jarim ngaleos dan kehel karena kelakuan Juyong. Juyong pun langsung mengejar Jarim dan meminta maaf atas kesalahannya. Lalu Jarim mengatakan kepada Juyong jika Juyong sudah kecanduan maka kedepannya ia akan terus-menerus melakukan judi tersebut. Namun Juyong memberitahu Jarim jika alasan dirinya melakukan hal itu yaitu untuk membelikan skincare yang pernah dibicarakannya. Scene kemudian memperlihatkan Juyong yang sedang mengajak Jarim untuk pergi ke taman hiburan, yang mana ia mendapatkan tiket gratis namun harus membawa 4 orang sehingga membuatnya mengajak Kyungwoo dan juga Yesel untuk pergi juga. Selang waktu berlalu, mereka berempat pun pergi ke taman hiburan. Namun Yesel terlihat iri kepada Jarim karena Juyong sangat perhatian kepada Jarim, sedangkan Kyungwoo malah menghiraukannya padahal mereka sudah berpacaran. Bahkan di saat bermain game pun Yesel terus memperhatikan Juyong yang terus-menerus bucin kepada Jarim, membuatnya berpikir bahwa Kyungwoo bahkan tidak memujinya sama sekali. Hingga saat malam Juyong tiba-tiba mengeluh kepada Jarim jika dirinya ingin mencumoi Jarim. 화. 이 아니 그게 아니라 잘 안 하잖아. 아니 하고는 싶은데. 다음에 또 그러면 죽는. 뒤질래? Sementara itu Kyungwoo dan Yesel pulang bersama, namun Yesel kuku lutus kepada Kyungwoo dan menanyakan tentang perasaan yang sebenarnya, lalu mengatakan jika Kyungwoo benar-benar menyukainya maka ia akan bersikap seperti Juyong yang selalu perhatian. Namun Kyungwoo yang mendengar itu hanya terdiam dan meminta maaf atas sikapnya, membuat Yesel pun berspekulasi jika Kyungwoo memang tidak menyukainya dan membuatnya ngaleos meninggalkan Kyungwoo.
Keesokan harinya saat pulang sekolah bersama Jarim, Juyong mengatakan akan membuatkan bekal makan siang untuk Jarim karena kantin mereka sedang dalam perbaikan. Namun Jarim yang kini sudah peduli kepada Juyong mengatakan jika dirinya lah yang akan membuatkan bekal makan siang untuk Juyong. Akan tetapi Juyong terus-menerus membuat alasan agar dirinya lah yang akan membuatkan bekal karena Juyong takut jika pasangan Jarim tidaklah enak. Namun Jarim tetap mengatakan bahwa dirinya ingin membuatkan makanan untuk Juyong. Scene beralih di sekolah saat jam istirahat. Jarim terlihat makan bersama Juyong dengan memberikan masakannya. Juyong yang ragu sejenak memikirkan pasangan Jarim yang takut tidak enak hingga saat Juyong memakannya ternyata benar rasanya sangat hambar. Akan tetapi Juyong yang tidak ingin membuat sang kekasih tercinta terluka kemudian mengatakan jika makanan Jarim sangatlah enak. Namun beberapa saat kemudian teman sekelas Jarim kemudian mendatangi Juyong yang bermaksud meminta makanan tersebut. Namun saat mereka berdua mencoba makanannya, mereka pun malah mengatakan jika makanan tersebut sangatlah tidak enak, yang mana saat Jarim mendengar pernyataan tersebut ia pun bergegas menemui Minji dan Aram lalu meminta bantuan mereka untuk mengajarinya memasak sehingga Jarim bisa membuatkan bekal untuk Juyong. Dan saat pulang sekolah, Jarim pun belajar memasak dengan Aram yang ternyata Jarim sangat payah dalam memasak karena untuk memecahkan telur pun ia tidak bisa. Di sisi lain, Kyungwoo sedang berbicara dengan Yesel yang mana Kyungwoo langsung mengajak putus dengannya dan mengatakan jika sebenarnya dirinya tidak menyukai Yesel serta alasan ia mau berkencan dengan Yesel karena merasa tidak enak saja. Membuat Yesel yang mendengar itu pun langsung menangis. Sementara itu Minji dan Sanghun pergi makan yang mana di sana Sanghun menyatakan perasaannya kepada Minji dan mengatakan jika dirinya sangat menyukai Minji apa adanya. Hingga akhirnya Minji pun memutuskan untuk berkencan dengan Sanghun. Keesokan harinya Juyong dan Jarim sedang makan bersama yang mana ternyata Jarim membawa bekal lagi untuk Juyong dan di saat Juyong memakannya ia merasa aneh karena makanan buatan Jarim sangatlah enak. Yang ternyata Jarim saat malam terus-menerus berlatih membuat makanan namun rasanya selalu tidak enak. Akan tetapi ternyata makanan tersebut dibuat oleh adiknya. Beberapa saat kemudian kita lalu diperlihatkan pada Byung-hun yang terlihat murung. Hingga saat Kyung-min mengajaknya bermain game, ia malah mengatakan jika dirinya akan belajar karena seminggu lagi akan ujian. Kyung-min yang mendengar hal itu merasa aneh dan malah mengejeknya. Akan tetapi Byung-hun yang berniat belajar di perpus malah asik mengobrol dengan si teteh mahasiswa yang mana pembicaraan mereka yang nyambung membuat Byung-hun mulai jatuh hati kepada si teteh mahasiswa. 거의 매일? 밥침만 하지 말고 푹 치네요. Di sisi lain, Juyong dan Jarim sedang belajar bersama. Namun beberapa saat kemudian Byung-hun datang dan bermaksud untuk meminjam pakaian Juyong, yang mana hal itu membuat Juyong dan Jarim berasumsi jika Byung-hun sedang menyukai seseorang. Hingga akhirnya Byung-hun pun mengatakan jika dirinya kini sedang menyukai si teteh mahasiswa. Hingga saat Byung-hun ngaleos, Juyong yang hariwang kepada sang sohib kuku lutus dan mengatakan jika perasaan Byung-hun pasti akan berujung cinta bertepuk sebelah tangan dan akan membuatnya terluka. Namun Jarim malah mengatakan agar Juyong tidak perlu mencemaskannya. Hingga setelah itu Byung-hun pergi ke perpustakaan dan menemui si teteh mahasiswa. Akan tetapi Juyong yang hariwang kepada sang sohib ternyata juga berada di sana bersama Jarim untuk mengawasinya. Namun karena keriuhan Juyong membuat Byung-hun pun melihat ke arahnya dan ternyata yang mengawasi Byung-hun bukan hanya Juyong akan tetapi sohib-sohibnya yang lain pun datang untuk mengawasinya. Hingga membuat Byung-hun pun mengajak mereka berbicara yang mana Byung-hun mengatakan jika mereka tidak boleh mengganggunya. Akan tetapi sohibnya yang kepo terus memperhatikan Byung-hun dan si teteh mahasiswa dari kejauhan. Hingga beberapa saat kemudian Jarim dan juga Juyong yang masih berada di sana kemudian memergoki si teteh mahasiswa dengan seorang pria yang tanpa Byung-hun ketahui itu adalah kekasihnya. Melihat hal itu membuat Juyong dan kawan-kawan berkumpul kembali dan membicarakan tentang hal itu, di mana mereka takut jika Byung-hun terluka
saat melihat si teteh mahasiswa dengan kekasihnya. Dan saat Byung-hun akan masuk ke dalam, sohib-sohibnya mencoba menghentikan Byung-hun, namun Byung-hun yang heras babatok malah menghiraukan mereka dan langsung masuk ke dalam. Sementara itu di sisi lain, Namkoong yang sedang bersama Aram kemudian menyatakan jika dirinya menyukai Aram. Namun Aram yang mendengar hal itu malah biasa saja dan langsung menolaknya. Kembali kepada Byung-hun yang kini ia pun melihat si teteh mahasiswa dengan seorang pria dan terlihat sangat bahagia. Membuat Byung-hun pun pergi dan meninggalkan sohib-sohibnya yang berada di sana. Kyung-min sang sahabat sejati pun menangis dengan apa yang terjadi kepada Byung-hun. Singkatnya, malam pun poek, yang mana hubungan Ju-young dengan Jarim kini mulai berjalan baik. Namun beberapa saat kemudian ia mendapat telepon dari ibunya dan Ju-young tiba-tiba terlihat sedih dengan apa yang dikatakan ibunya, yang entah apa yang dikatakan ibunya sebab scene berpindah keesokan harinya, yang mana Ju-young mengatakan kepada Jarim jika dirinya akan pindah dan tidak bisa berangkat bersama Jarim lagi. Hingga mereka pun bersepakat untuk mengadakan pesta pindahan di rumah Ju-young. Dan saat malam mereka pun bersenang-senang. Namun beberapa saat kemudian Ju-young mendapati pesan dari sang ayah yang ternyata Ju-young tidak perlu pindah rumah, yang hal itu langsung ia beritahukan kepada teman-temannya. Sementara itu di sisi lain Minji yang tengah galau dan memikirkan perasaannya, yang mana ia sebenarnya tidak menyukai Sang-hun dan ia pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya setelah kelas belajar selesai, Ju-young dan kawan-kawan yang masih belum pulang kemudian berkumpul, yang mana Jin-hee mengatakan agar melakukan uji nyali di sekolah mereka dengan mencari sebuah barang yang disembunyikan. Hingga tibalah giliran Jarim dan Kyung-woo, dan saat mereka berdua berhasil sampai ke ruangan musik dan menukarkan barangnya, tiba-tiba Jarim berniat untuk menjahili Ju-young yang sangat penakut. Sementara itu Ju-young yang kini hariwang kepada Jarim yang belum juga kembali langsung bergegas pergi ke ruangan musik bersama Minji. Akan tetapi saat mereka berdua melewati lorong yang sangat poek, mereka terlihat ngagibri ketakutan dan mereka berdua pun tiba-tiba mendengar suara piano. Membuat Ju-young pun langsung pergi meninggalkan Minji, dan yang memainkan piano tersebut adalah Jarim dan juga Kyung-woo. Akan tetapi Jarim tiba-tiba kemudian mengalami kram, yang mana hal itu membuat Kyung-woo hariwang, dan Minji yang menyaksikan hal itu mulai menyadari jika Kyung-woo ternyata menyukai Jarim. Yang mana setelah itu Minji pergi ke kelas lain sendirian dan merenungkan perasaannya, yang mana ia merasa menyesal telah menyukai Kyung-woo yang bahkan sama sekali tidak peduli kepadanya. Setelah itu kita lalu diperlihatkan Ju-young yang borangan atau penakut bahkan diantar oleh Jarim untuk menyalakan rumahnya, yang mana Jarim mengatakan jika dirinya lah yang memainkan piano tersebut, dan sebagai permintaan maafnya Jarim pun memberikan sebuah hadiah kepada Ju-young. 완전 감동. 갈기긴 뭘 갈겨 어떻게. Keesokan harinya saat Jarim bersama Ju-young, ia terus digosipkan oleh dua orang temannya, yang mana dengan terang-terangan mereka mengatakan jika mereka merasa kasihan kepada Ju-young yang berpacaran dengan Jarim, hingga membuat Jarim pun menghampiri mereka, dan mereka berdua pun mengatakan jika Ju-young selalu perhatian kepada Jarim, tapi Jarim selalu bersikap cuek dan hanya mempermainkan perasaan Ju-young. Serta mereka pun membicarakan tentang Bugyong yang entah siapa, sehingga membuat Jarim yang mendengarnya bertanya-tanya. Hingga beberapa saat kemudian Ju-young yang sedang bersama Jarim tiba-tiba mendapatkan pesan dari Bugyong yang ternyata ia adalah mantan pacar Ju-young. Lalu saat mereka berdua makan dan merencanakan untuk menonton film, Bugyong terus mengirimi pesan kepada Ju-young, membuat Ju-young bertanya-tanya. Hingga Jarim yang mendengar notif Ju-young bertanya tentang siapa yang terus-menerus menghubungi Ju-young. Namun Ju-young berbohong dengan mengatakan bahwa itu adalah temannya, membuat Ju-young harus pergi ke toilet untuk membalasnya. Yang mana Bugyong mengatakan jika dirinya selalu memikirkan Ju-young. Namun Ju-young mengatakan jika dirinya sudah mempunyai pacar. Akan tetapi hal itu tidak membuat Bugyong menyerah dan mengatakan ingin kembali berteman dengan Ju-young. Lalu mengatakan jika dirinya putus dengan Ju-young karena Yujin. Membuat Ju-young pun terlihat kebingungan dan membuat Ju-young membatalkan nonton bersama Jarim. Ia malah berbohong kepada Jarim.
Singkatnya, ketika malam terlihat Juyong terus chattingan dengan Bugyong. Dan setelah itu Juyong berpikir akan mengakhiri semuanya setelah dirinya mengetahui alasan putus dari Bugyong. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Juyong malah dicegat oleh Bugyong dan mengatakan akan berbicara dengan Juyong, dan hal itu disaksikan oleh Jarim. Hingga Kyungwoo pun datang dan menyeret Bugyong dari mereka, yang mana Kyungwoo memperingatkan Bugyong untuk tidak mengganggu Juyong lagi. Sementara itu Juyong terlihat galau setelah apa yang terjadi, yang kemudian Jarim menanyakan tentang siapa gadis tersebut. Namun Juyong hanya terdiam dan membuat Kyungmin mengatakan bahwa gadis itu adalah mantan pacarnya sekaligus cinta pertama Juyong. Jarim yang mendengar hal itu hanya bisa ngahulang dan langsung pergi meninggalkannya. Setelah itu Juyong pun diinterogasi oleh sohib-sohibnya tentang kenapa Juyong terus chattingan dengan Bugyong, yang mana Juyong pun beralasan bahwa dirinya ingin mengetahui alasan Bugyong putus dengannya. Namun Byung-hun kemudian mengatakan tentang Jarim yang terlihat biasa saja padahal mantan Juyong datang, membuat Juyong pun merasa aneh dengan Jarim. Sementara itu Jarim juga curhat kepada teman-temannya bahwa saat ia memikirkan Juyong yang dulu mempunyai hubungan dengan Bugyong, rasanya ia sangat marah dan juga cemburu. Keesokan harinya Juyong menghampiri Jarim dan masih bertanya-tanya tentang Jarim yang tidak cemburu, namun yang ada Jarim malah memberinya sebuah permen dan bersikap aneh, membuat Juyong pun curhat kepada para sohibnya tentang Jarim. Lalu mereka pun mengatakan jika itu adalah bentuk kecemburuan Jarim. Hingga setelah itu reng-rengan Kyungwoo sengaja membicarakan tentang hubungan Juyong dan Bugyong yang sangat harmonis, sedangkan Wang Jarim adalah kebalikannya dari Bugyong, membuat Jarim yang mendengar hal itu kehel dan amuk-amukan dan bahkan tidak mau mendengarkan perkataan Juyong. Lalu Kyungwoo yang melihat Jarim ngaleos pun mengajaknya berbicara, yang mana Kyungwoo mengatakan jika dulu Bugyong berkencan dengan Juyong karena ingin duitnya saja dan hanya memanfaatkan Juyong, dan Bugyong sebenarnya menyukai pria lain yaitu Kyungwoo, namun Bugyong gagal mendapatkannya. Akan tetapi saat itu Juyong berpikir bahwa Bugyong berkencan dengannya karena menyukainya. Hingga Bugyong yang mengetahui jika Juyong penurut, ia menghubungi kembali Juyong dan bertujuan untuk memanfaatkannya lagi, yang mana penjelasan Kyungwoo membuat Jarim sangat murka. Hingga beberapa saat kemudian Juyong pun menghampiri Jarim dan menjelaskannya kembali. Jarim kemudian mengatakan bahwa dirinya mempercayai Juyong dan alasan ia mau berkencan dengan Juyong karena ia juga menyukai Juyong. Mendengar pernyataan sang kekasih membuat Juyong pun terlihat senang. Akan tetapi saat akan pulang sekolah, Juyong mendapati pesan lagi dari Bugyong bahwa ia sudah menunggunya di gerbang dan langsung diberitahukan kepada Kyungwoo. Hingga Kyungwoo pun mengatakan kepada Jarim jika Bugyong telah menunggu Juyong. Jarim yang sudah sangat kehel kepada Bugyong kemudian bergegas menemuinya, yang mana Jarim memperingatkan Bugyong untuk menjauhi dan berhenti menghubungi Juyong, lalu menanyakan tentang semua yang dikatakan Kyungwoo. Bugyong pun mengakuinya jika memang bahwa dirinya berpacaran dengan Juyong hanya untuk memanfaatkannya dan tidak menyukainya, yang ternyata pembicaraan mereka berdua disaksikan oleh Juyong beserta reng-rengannya. Hingga Jarim pun memancing Bugyong dan mengatakan jika dirinya telah merekam semua pembicaraan Bugyong. Mendengar hal itu membuat Bugyong langsung menampar Jarim, dan Juyong yang melihat hal itu kemudian menghampiri Jarim. Namun dua orang tukang gosip malah mencoba membela Bugyong. Akan tetapi Jarim kemudian langsung menyalakan rekaman pembicaraan Bugyong yang mengakui semua itu, hingga membuat teman-temannya pergi meninggalkan Bugyong. Setelah insiden tersebut, Jarim kemudian menanyakan keadaan Juyong yang mengetahui tentang Bugyong yang tidak menyukainya. Juyong pun hanya mengatakan jika dirinya tidak apa-apa. Akan tetapi Jarim yang peka mengetahui jika Juyong terluka, membuatnya langsung memeluk Juyong. Dan keesokan harinya Jarim dengan terang-terangan memegang erat tangan Juyong di sekolah.
Lalu beberapa saat kemudian Juyong terlihat gurung-gusu dan menghampiri Kyungwoo yang mana ia meminta bantuan kepadanya untuk membuat sebuah kejutan untuk Jarim karena itu adalah hari jadi mereka. Akan tetapi Kyungwoo menolak mentah-mentah permintaan Juyong dan malah amuk-amukan. Dan beberapa hari kemudian tibalah hari spesial tersebut yang mana Juyong menelpon Kyungwoo dan memintanya untuk menemani Jarim selama 30 menit karena dirinya harus membeli kue terlebih dahulu yang akan diberikan kepada Jarim. Dan beberapa saat kemudian Juyong pun datang lalu mengajak Jarim makan. Namun tanpa Juyong duga, restorannya tutup dan membuat Juyong kecewa karena semua yang ia rencanakan tidak lancar. Sementara itu di sisi lain Byung-hun dan juga Kyung-min malah asik bermain game yang seharusnya membawa kue Juyong. Kembali kepada Jarim dan juga Juyong yang sedang makan. Jarim yang melihat Juyong terlihat aneh, kemudian menyadari jika Juyong merencanakan sesuatu namun tidak lancar. Dan beberapa saat kemudian mereka berdua sampai di sebuah halte yang mana Juyong mengatakan jika dirinya sudah menyiapkan sebuah kejutan namun semuanya telah gagal. Jarim yang mengingat itu adalah hari jadi ke-244 mereka langsung memberikan Juyong sebuah kalung dan di saat bersamaan Kyungwoo datang dengan memakai topeng dan membawa 2 buah kotak yang mana kotak tersebut berisi sebuah tulisan tentang awal mula Juyong mulai jatuh hati kepada Jarim, juga perjuangannya saat mengejar Jarim, bahkan menceritakan rasa bahagianya saat bersama Jarim. Dan Juyong pun memberikan sebuah cincin kepada Jarim. Jarim yang melihat hal itu membuatnya menangis bahagia dan terharu dengan kejutan yang diberikan oleh Juyong. 할 건데. Dan drama Love Revolution pun ditutup dengan keesokan harinya Juyong yang memamerkan kepada para sohibnya bahwa dirinya kini memiliki cincin dan kalung pasangan. Tamat. Ending yang sangat menjuyongkan. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Dan jangan lupa subrek channel baru Aabra yang ini. Untuk kalian yang sudah subrek, makasih untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.